Baiklah anak didik kami, kita lanjutkan ya materi pelajaran kita hari ini tentang karakteristik negara Myanmar dan Singapura. Baik anak didik kami, mudah-mudahan masih tetap semangat ya nak. Kemarin kita sudah bahas tentang negara Kamboja ya anak didik kami. Baik, karakteristik negara Myanmar. Di sini ada isian oleh anak didik kami. Ibu kotanya, silakan nanti dengan membaca buku ini diisi. Kemudian di sebelah utara berbatasan dengan apa, ya? Satu hal yang perlu anak didik kami ketahui bahwa Myanmar ini adalah negara yang paling utara dan sekaligus paling barat dari 10 negara anggota ASEAN. Sekali lagi, inilah negara yang paling utara dan paling barat dari 10 negara anggota ASEAN. Baik, di sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Di sebelah selatan silahkan nanti diisi. Di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala. Letak astronomisnya berada pada posisi 11 derajat lintang utara sampai dengan 28 derajat lintang utara, ya, dan berarti seluruhnya ini berada di belahan bumi utara, dan 90 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Anak didik kami, kalau kita lihat dari letak astronomisnya ini tentu berpengaruh terhadap iklim. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa dari 10 negara anggota ASEAN itu 9 itu adalah negara beriklim tropis. Sedangkan Myanmar ini, ya, di sini ada 2 iklim. Di utara itu beriklim subtropis. Itu mulai dari 23,5 derajat lintang utara sampai 28 ini. 28 derajat lintang utara itu adalah beriklim subtropis. Ya. Kemudian di bawah 23,5 sampai 11 ini, 11 derajat lintang selatan itu adalah negara beriklim tropis. Bentang alam negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Penduduk daripada Myanmar itu etnik Timek Burma, dan mayoritas di sana adalah beragama Buddha. Perekonomian mayoritas ya hidup dari sektor pertanian, dan ekspor utama silakan nanti diisi oleh anak didik kami. Kira-kira apa ekspor utama daripada negara Myanmar ini? Sumber daya alam, ya, sumber daya alam utama Myanmar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan serta pertambangan. Myanmar ini tentu menjalin kerjasama baik itu regional, satu kawasan seperti ASEAN, ya, kemudian antar regional bahkan dunia seperti PBB. Kemudian bentuk pemerintahannya silahkan nanti diisi oleh anak didik kami. Baik, yang kedua adalah karakteristik negara Singapura. Baik anak didik kami, salah satu karakteristik daripada negara Singapura inilah negara maju. Ya, luas wilayahnya tidak terlalu luas, ya, tapi boleh dikatakan ya ini paling hebat terutama di sektor industri. Padahal Singapura ini dari kami negara paling kecil, ya, dari segi luas wilayah Singapura ini adalah negara paling kecil, ya, tentu yang paling luas Indonesia, tapi tidak sebanding kemajuan Singapura bila dibandingkan dengan Indonesia, ya, kita jauh lah, ya. Berbatasan langsung ini dengan Selat Johor di sebelah barat, ya, dan sebelah utara, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Letak astronomisnya 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 27 menit lintang utara, dan di antara 103 derajat 33 menit ujung timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Jadi sangat sempit, ya. Bentang alamnya ini relatif datar walaupun ada pegunungan, yaitu Bukit Timah. Penduduk mayoritas adalah Tionghoa, ya, Cina,
ya. Tapi aslinya suku Melayu, tapi dia hanya 14%, sedangkan Tiongkok itu 78%, ya. Sehingga bahasa di sana itu selain bahasa Inggris, bahasa Melayu dan bahasa Mandarin. Singapura ini termasuk terpadat, ya. Kalau kita lihat di sini kepadatan penduduknya 80.270 per kilometer persegi. Ya, luar biasa ya padatnya, sehingga banyaknya penduduk menyebabkan mereka tinggal di apartemen ataupun rumah susun, rumah bertingkat, ya. Jadi kebanyakan mereka tinggal di apartemen dan mayoritas tinggal di kota, sehingga Singapura ini dijuluki sebagai negara kota, ya, dijuluki sebagai negara kota. Kemudian agamanya silahkan diisi, sebenarnya tadi sudah Bapak jelaskan. Biasanya Cina itu beragama apa gitu, ya. Jadi dengan membaca silahkan diisi titik-titiknya ini. Perekonomian ini berbeda juga dengan kebanyakan negara di Asia Tenggara. Ya, ini adalah negara industri dan jasa. Kenapa? Karena letaknya yang sangat strategis. Ini menjadi daerah transit atau daerah persinggahan. Jadi hasil persinggahan itu menjadi sumber devisa, sumber pendapatan negara Singapura. Sumber daya alam Singapura bukanlah yang kaya akan sumber daya alam, ya. Tapi ya Singapura berkembang di sektor industri dan jasa. Itu yang bisa Bapak jelaskan secara garis besar tentang negara Myanmar dan Singapura. Sekali lagi, Singapura ini adalah negara paling kecil dari seluruh wilayah, tapi ini termaju, ya, sangat makmur, ya, negara industri, ya. Ini menjadi pelopor industri di kawasan Asia Tenggara. Mudah-mudahan kita bisa meniru bagaimana perkembangan pesat yang dialami oleh negara Singapura. Ya, Singapura ini juga bekas jajahan Inggris sama dengan Myanmar dan Malaysia. Baik anak didik kami, itu yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.